Oke guys, Dunia Mega akan bagi-bagi handphone guys. Yang pertama 2 handphone untuk 500k subscriber. Yang kedua ada 7 handphone untuk 1 juta subscriber. Jangan lupa guys, tonton seluruh video kita. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Dunia Mega. Hari ini kita mau review, lanjutin bikin video tentang Yamaha NMAX 2020 setelah pemakaian 8 bulan. Nah, ini kondisi Yamaha NMAX 2020. Udah gua pasang-pasangin stiker, bray. Ya, nah gua mau review nggak terlalu mendetail sih. Mohon maaf kalau gua ada salah dalam mereview kekurangan atau kelebihan NMAX hari ini. Karena apa yang gua review hari ini adalah apa yang gua rasakan. Setelah 8 bulan dari awal pembelian sampai pada akhirnya ini sudah servis ketiga, berarti kemarin juga sebenarnya ada kendala juga pada saat servis. Ya lucu aja gua gitu loh. Gua servis di salah satu dealer Yamaha, dia bilang katanya, "Pak, olinya habis." Ya, adanya oli sport. Ya gue pikir sih ya udahlah, kalau gue sih nggak ada masalah sebenarnya, tapi kan kasihan juga gitu loh kalau orang-orang lain mungkin ditanyakan dulu mau pakai oli sport atau mau pakai oli yang biasa Yamaha Look gitu. Cuma pas kemarin itu kasir teknisinya cuma bilang olinya habis, tapi ternyata pas beberapa motor datang dikasih ya oli matic biasa gitu loh. Ya tapi udahlah itu, yang intinya adalah berpikir positif aja, mungkin dikejar target jualan juga. Oke, lanjut. Apa sih yang gua rasakan pada saat gua naik NMAX? Masalahnya di mana aja? Masalah sih nggak terlalu signifikan lah ya. Enak-enak aja sih, karena gue juga awal adalah pencinta NMAX. Cuma ada beberapa kekurangan dan ada beberapa keuntungan. Tapi yang gue bahas adalah sekarang ini keenakan atau keuntungannya pakai NMAX. Selain di fungsi tadi yang gue bilang, fungsi ergonomis itu enak, akselerasi mesin enak, yang ya kelebihannya sebenarnya sih menutupi kekurangannya. Ya, bodinya lebih gambot, lebih besar, dengan mesin yang memadai lah. Karena ya gue sempet tarik juga sih, nggak ada masalah juga, enak kok gitu loh. Nggak, pada saat kita boncengan pun empuk, yang dibonceng nggak pegel. Biasanya kan kendala motor yang orang itu adalah pada saat dibawa nggak pegel dan yang dibonceng nyaman. Ya jadi sebenarnya kelebihan dan kekurangannya banyak orang lah. Kalau untuk kelebihannya sudah pada tahu lah ya, kenapa memilih NMAX, kenapa gue juga memilih NMAX. Karena waktu NMAX generasi pertama aja gue punya, dia nyaman gitu loh. Terus gue punya tuh Aerox warna kuning, Aerox punya kuning, warna kuning. Terus gue ganti ini sebenarnya karena gue dikomplain sama nyokap, karena nyokap kalau ke pasar gue sering boncengin atau orang gue boncengin nyokap gue itu pegel katanya. Kalau jalan jauh sedikit pegel. Terus kalau Aerox kan motor anak muda banget ya, jadi kalau pada saat ngerem dia maju ke depan. Nah, kalau NMAX dia bilang enak, makanya gue akhirnya memutuskan untuk beli NMAX lagi. Oke guys, itu sih menurut gua kelebihannya Yamaha NMAX. Orang lain pasti tahu,
dan itu nggak perlu gue sebutin, udah sebagian besar udah mewakili. Nah, yang gua mau bahas adalah yang sekarang adalah kekurangannya, guys. Kekurangannya kita mulai dari depan. Nah, kenapa gue memulai dari depan? Ya biar enak aja nanti ke belakang kita. Ya, yang pertama adalah show breaker, guys. Ini kalau buat gue sih mengganggu banget show breaker ini. Karena kalau misalnya dia ada lubang sedikit dalam, gebrak gitu. Kayak apa sih, ada bagian sisi sini kayak nempel ke plastik gitu loh, guys. Jadi itu yang gebrak juga. Kemarin juga gue sempat tanya ke teknisi ini apa. Ya memang ya ada dia bilang sih show breakernya terlalu lembut gitu loh. Tapi kalau misalnya mau paling show breakernya diganti. Ya kalau lu ada duit lebih sih nggak masalah diganti. Ya sementara gue pakai yang ini dulu lah, karena gue merasa nyaman juga, karena nggak dipakai buat jauh, harian gue nggak terlalu ini. Nah, terus yang kedua adalah ini spakbor. Spakbor ini kenapa kemarin katanya sih ada yang bilang itu bang pengaruh spakbor bunyi itu. Tapi kalau gua sebelum gua pakai spakbor tambahan tetap bunyi, nggak ada kayak nggak ada masalah gitu. Emang pada saat gua tambahin spakbor aja cuma untuk menjaga air tidak terlalu naik kemana-mana gitu kan. Ini kondisi motor gua belum bersihin ya, guys. Jadi biar ketahuan nih, waktu kemarin itu hujan deras banget gitu ya. Ini posisi air nggak kemana-mana, tuh kotoran masih ada di bawah. Jadi manfaat sekali nih kalau lu punya NMAX. Manfaat banget ini NMAX ini di dipakai tambahan spakbor tambahan, karena ya sama dengan Aerox hanya segini, memuncratnya kemana-mana. Terus yang ketiga buat gua adalah lampu sebenarnya cakep ya, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kemarin juga ada beberapa yang sudah review untuk penggantian lampu agar lampu NMAX lebih terang. Tapi gua sih standarnya gua kurang puas lah ya, dengan kondisi standar kurang puas. Lampu jauhnya itu kayak gimana sih ya, boleh bilang cuma kedap-kedip doang gitu, nggak bisa. Oh iya, ada kendaraan di belakang gitu, nggak bisa bikin orang aware bahwa ada kita mau nyalip gitu loh. Makanya kita kadang-kadang pakai lampu jauh, dan ini nggak ada masalah. Tapi kalau buat gue ini masalah ya. Jadi mungkin buat concern Yamaha nextnya adalah lampu sedikit naik lah gitu loh, lampu jauhnya ya. Itu aja. Tapi bukan berarti ini kekurangan yang lebih. Tapi kekurangan yang lebih adalah di ini sama si spakbor, di di shock breaker depan dan spakbor. Terus kalau buat gua, guys, ya kalau buat gua sendiri sebenarnya kemarin gua sempat tanya ya, pada saat servis ke 3 kali gua bilang, bang, ini kan ini TCS ini bisa nggak kondisinya dibalik. Artinya kalau kondisi TCS terbalik adalah pada saat kita jalan itu kondisi off ya, pada saat kita membutuhkan TCS atau traction control system itu berarti on. Berarti kita tahu nih bahwa jalan basah, jalan berpasir atau jalan berbatu, nah itu kita baru bisa ngaktifin. Tapi mereka bilang ya itu bang, memang ada yang beberapa yang komplain juga untuk masalah TCS-nya. Nah, jadi mereka bilang, gua pikir bisa di reset gitu, bisa dibalikin. Jadi pada saat kita menghidupkan kendaraan, ini kan TCS sudah langsung on gitu. Jadi kalau buat gue sih TCS kalau pada saat jalan harian nggak terlalu kepake maksimal gitu. TCS itu
kepake pada saat kita membutuhkan, pada saat hujan, jalanan licin, jalanan berpasir. Nah, kondisinya adalah sensor itu membaca, sensor traction control membaca pada saat roda depan lebih lebih liar menggelindingnya, jadi ditahan oleh roda belakang ya. Oke, terus selanjutnya nah ini sebenarnya sih nggak ada masalah ya, tapi kalau buat gua ini buat gua standar samping masalah, Bray, kalau buat gua, Bray. Karena kalau udah dia di atas itu nggak kelihatan, Bray. Kadang-kadang gue beberapa kali nge-kick, atau beberapa kali gue mencoba untuk menurunkan ini gitu. Jadi kurang nongol aja, kalau buat gue sih kurang nongol aja. Tapi ya moga-moga nanti ada perbaikan lah. Tapi kalau misalnya memang buat seluruh pada yang merasa oh ini bukan kekurangan, Bang, nah itu mah ya itu terserah lu lah. Tapi kalau buat gue ya mungkin ini rada susah aja. Terus, Bray, satu informasi lagi, tinggi gue 175 cm. Jadi dengan kondisi NMAX sekarang, NMAX dulu sih kaki gue napak, nggak ada masalah ya. Tapi gue pas NMAX yang sekarang ini, kalau gue duduk agak mundur sedikit, kaki gue rada jinjit, guys. Jadi kalau lu tinggi, mohon maaf, tinggi 160 ke bawah, ya 160 sih sebenarnya masih 160 sampai 155 itu sebenarnya masih nggak masalah, cuma agak maju sedikit kaki lo akan bisa injak tanah ya, injak tanah. Tapi kalau gue sih dengan kenyamanan NMAX, kursi yang empuk ya, buat gue nggak ada masalah dengan tinggi segini. Cuma buat yang tinggi 160 ke bawah atau 155 ke bawah, ini karena dia bodinya lebih gambot, lebih lebar ke samping, nah itu jadi problem tersendiri. Jadi kalau misalnya tinggi lu kalau gue sih ya, kalau tinggi lu di bawah 155 ya NMAX lama, kalau masih ada stoknya ya mungkin lu lebih baik untuk beli itu. Tapi kalau untuk ini ya satu-satu cara, pertama ininya mungkin ditipisin joknya. Kalau emang sudah beli, dipapras nih di sininya. Kalau emang lu sudah beli, lu papras joknya. Jadi orang yang tinggi 155 ke bawah atau 160 ke bawah itu bisa pakai jinggit, nggak ada masalah lah ya. Jadi pada saat lu itu berhenti ya hati-hati aja. Oke guys, sorry guys, ya agak berantakan guys. Kemarin gua habis servis, bagasi nggak gede-gede banget dibanding kompetitor, tapi ya cukup lah untuk satu helm. Di sini ya dikasih jaket hujan, ya nggak ada masalah. Kalau buat gue sih nggak ada masalah, ya enak-enak aja guys. Terus, nah ini guys, lu masih dipakai misalnya di shockbreaker 1 nih guys, itu pada saat lari enak sih, nggak ada masalah. Cuma bantingannya masih agak keras ya. Ya tapi kalau itu sih sebenarnya bukan masalah. Tapi kalau misalnya lu sudah boncengan, nah ini motor enak banget. Ini motor enak banget. Asli ini motor enak banget kalau lu udah boncengan. Jadi kayak bodi sama ban itu di jalanan mencengkeram guys. Jadi enak banget, nggak ada masalah. Apalagi ya yang harus ini, oh iya satu lagi guys, nih di sini gua beberapa kali terkendala. Jadi kalau misalnya kita ada di lampu merah yang sedikit tanjakan, nah gua terkendala itu guys. Jadi karena di sini tidak ada rem tangan guys, ya tidak ada rem tangan, gue terkendala. Jadi karena kan sebelumnya gue pakai Aerox itu gue tidak terkendala pada saat lampu merah
gua mau lepas tangan atau gua merasa gerah, gua kadang-kadang buka helm karena membetulkan helm karena garah atau kepala gatel, itu nggak ada masalah di sini. Cuma di sini ada masalah guys, karena nggak ada rem tangan. Nah ini lihat ya, ini di Yamaha NMAX 2020 dan kita dilihat di, nah sekarang ini kita lihat di Aerox. Ini Aerox ada guys. Ini rem tangan di Aerox ada. Nah gue pikir ada enaknya sih, tapi ya mungkin karena Yamaha NMAX dia pakai sistem ABS, jadi ya gue nggak tahu lah jadi apakah nanti yang mengganggu sama pengereman di ABS atau enggak. Tapi ya salah satunya mungkin kecil, tapi buat gue ini pengaruh lah ya, buat gue pengaruh. Oke guys, terima kasih lo masih nonton video kita. Sekali lagi gue ingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong untuk di subscribe channel kita agar channel kita bisa berkembang lebih bagus dan lebih bagus lagi. Terus di like, jangan lupa ya. Kalau ada masukan silakan masukan, karena gue juga bukan reviewer untuk motor ya, jadi apa yang gue rasakan aja itu yang gue review, apa yang gue pakai selama ini itu yang gue review. Jadi kesimpulannya adalah untuk kenyamanan Yamaha NMAX posisi ergonomis posisi duduk, baik itu pengemudi dan penumpang, itu enak ya, walaupun istilahnya minus ya, kunci asal lo hati-hati yang tadi gue bilang. Terus rem tangan, lampu depan sama shock breaker, dan jangan lupa guys, ini kecil yaitu spakbor. Spakbor ini ya minimal lu bisa menahan kotoran, nggak naik kemana-mana ya. Terus satu lagi ini yang penting, TCS ya. Mungkin pihak Yamaha nanti salah satu mungkin bisa melihat video kita ya. Mungkin ini masukan aja dari saya sebagai pengguna Yamaha NMAX dan pecinta Yamaha. Pada saat TCS atau traction control system itu ada baiknya pada saat kita on-in motor itu dalam kondisi mati. Jadi kalau kita TCS kita butuhkan baru kita nyalain. Itu aja guys masukan dari gua. Kalau ada yang kurang mohon dilebihkan ya. Jadi dikasih masukan di di kolom komen. Kalau ada yang kurang sekali lagi mohon dimaafkan. Bagaimanapun mungkin reviewer gua nggak sempurna, menyempurnakan apa yang gua rasa nggak enak dan apa yang gua rasa enak. Oke guys, sampai ketemu, ciao ciao. Video kita selanjutnya guys, tolong dibantu subscribe, like and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.